Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman bantah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef, Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia memberi kesaksian di pengadilan jika diperlukan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef, Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangudi Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya, Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami telah terhubung dengan Subhan Palal, penggugat ijazah Gibran, dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Pak Subhan. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Pak Subhan, ini lagi-lagi saya tanyakan terkait tudingan kemudian ada orang kuat di belakang Anda sehingga Anda mengajukan gugatan kepada Gibran dengan angka yang fantastis 125 triliun rupiah, Pak Subhan. Iya, saya jawab dulu. Tidak ada orang besar kecuali saya, ya Bang Dea. Orang besar. Jadi nggak ada orang besar. Ini semata-mata karena saya melihat adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan itu. Jadi nggak ada orang besar tuh, Mas Hafid. Ya. Oke. Terkait riwayat pendidikan, sebelum ini juga Gibran dituduh pernah bersekolah di Santo Yosef. Kemudian pihak sekolah membantahnya. Tanggapan Anda, Pak Subhan? Ya, memang benar. Di KPU tidak ada riwayat hidup di Indonesia. Jadi memang betul tanggapan itu nggak ada, nggak apa-apa. Iya, tanggapan. Tapi gini loh, di KPU itu si Gibran ini tercatat oleh KPU sekolah SMA di Singapura dan sekolah SMA di Sydney. Jadi SMA-nya 2 kali. Nah, SMA ini pertanyaan besarnya, apakah bisa disederajatkan dengan pendidikan di Indonesia? Itu. Iya, silakan lanjutkan. Sementara kalau penyetaraan itu hanya untuk sekolah kelanjutan yang sesuai dengan pendidikan nasional kita. Itu kalau penyetaraan. Jadi intinya 2 sekolah SMA Gibran di Singapura dan di Australia ini tidak memenuhi syarat undang-undang yang minimal SMA atau sekolah lain sederajat. Itu. Oke, jadi yang Anda persoalkan proses sekolahnya atau ijazah yang menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai cawapres? Kalau dalam undang-undang diminta tamat sekolah, berarti ijazah. Tanda tamat sekolah kan ijazah. Nah, berarti ijazahnya itu. Oke, baik. Ya, proses sekolahnya gitu ya. Oke, baik. Bang Ade, ijazahnya yang dipersoalkan, tanggapan Anda?
Ya, jadi begini Bang Davi ya, terima kasih Bang Davi. Jadi saya perlu perjelas juga di sini kepada warga seluruh pemirsa iNews ya malam ini bahwa yang disampaikan Bang Subhan Falal ini adalah satu kekeliruan yang luar biasa sekali karena memang gini. Jadi riwayat pendidikan yang setahu saya baik itu di data manapun, bahkan di KPU, kalaupun ada 2 di situ data, itu yang ada itu Management Development Institute Singapore, artinya MDIS. MDIS ini setingkat kesetaraannya itu sama dengan universitas. Kemudian kalau untuk sekolah menengahnya, ya secondary school, kalau di luar negeri itu Bang Davi, itu secondary school itu SMU, ya setingkat dia. Karena dia tidak ada SMP ya, jadi kalau di Singapura itu ada primary school itu 6 tahun itu kayak SD, terus kemudian secondary school itu express itu ada 4 tahun, ada yang 5 tahun Bang Davi. Nah jadi kalau berbicara bahwa dia sekolah tiba-tiba ada 2 itu salah besar, itu saya bisa klarifikasi di sini karena di dalam riwayatnya Mas Gibran itu SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian Orchard Park, nama SMA-nya ya, secondary school-nya ya, itu namanya Orchard Park ya kan. Kemudian Universitas Management Development Institute of Singapore atau MDIS ya. Nah jadi kalau yang dipermasalahkan adalah sekolahnya, nah dia sekolah memang di Management Development Institute dan perlu diketahui Bang Davi, nanti saya juga sangat pengen bahwa teman-teman atau reporter iNews bisa berangkat ke MDIS itu ke Singapura. Di situ di lobi depan ya, di lobi depan itu ada foto Mas Gibran di situ sebagai lulusan MDIS. Nah, itu bisa dicek semuanya kok. Jadi artinya ada kebanggaan juga Universitas MDIS itu memajang foto-foto orang-orang terkenal seperti contohnya ya anak Perdana Menteri di India, terus kemudian ada beberapa lah orang-orang top juga dipasang fotonya di MDIS. Jadi sehingga kalau dikatakan bahwa sekolahnya yang bermasalah, itu saya anggap Bang Falal ini harusnya menggugat bukan hanya wakil presiden Republik Indonesia, tapi juga presiden Republik Indonesia karena sama-sama lulusan luar negeri, ya kan? Jadi satu paket aja, kenapa mesti milih-milih, kenapa mesti wapresnya gitu? Ada apa? Itu kesemaknya yang pertama. Itu yang kedua, Bang Falal, Bang Davi, yang perlu kita pahami bahwa kalau mbok ya kita mau menggugat yang normal-normal sajalah. Nah, penyetaraan itu kan yang mengeluarkan penyetaraan itu kan selain KPU sebagai penerima pada saat mau mencalonkan, penyetaraan itu dibutuhkan di situ. Dan penyetaraan itu dilakukan oleh lembaga atau government kita seperti kalau dia pendidikan tinggi itu Dikti yang mengeluarkan itu untuk pencalonannya. Jadi saya rasa tidak ada masalah, namun kalaupun gugatan itu silakan, monggo, itu haknya Bang Falal. Tapi saya tidak mendahului hakim, ya, tetapi saya yakin ini sia-sia dan ini bisa NO. Gitu. Bang Subhan, silakan tanggapan Anda. Ini Bang Ade, saya harap ini by data, saya nggak mengada-ngada. Jadi KPU itu membuat daftar riwayat pendidikan Saudara Gibran itu SMA-nya 2 kali. Nah, mengenai penyetaraan itu ada ini datanya. Ya, saya mau bertanya sama Bang Falal sekarang, ya. Saya mau bertanya sama Bang Falal. Ketika ada 2 di situ, dia katakan penyetarannya ada 2. Di mana salahnya, Bang Falal? Salahnya begini. Ada salahnya mungkin, makanya saya bawa ke penyetaraan itu buat oleh Kemen. Keputusan surat keputusan Menteri Pendidikan itu bunyinya begini, pasal 11. Penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui sebagai penyetaraan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan kita. Itu masalahnya jabatan, bukan untuk jabatan. Masalahnya itu karena
KPU kok menyetarakan pendidikan itu gitu. Padahal yang diminta undang-undang itu sederajat. Dan itu memang kenyataan, Pak. Begini, saya sampaikan ya, Bang Palal, ya. Dan kita nggak salah paham, Bang Palal. Secondary school, ya, itu memang ya setingkat dengan SMP dan SMA. Ya, cuman ada pendidikannya menjadi 4 tahun dan dibagi lagi. Secondary education, ya, itu untuk tingkat SMP. Kemudian post secondary itu untuk ya tingkat SMA. Jadi memang setara. Salahnya di mana kesetaraan itu? Ketika kan tidak mungkin gini loh. Kalau kita punya ijazah dalam negeri, kan ditulis di situ madrasah, ditulis di situ SMU, sekolah menengah umum, sehingga tidak perlu penyetaraan. Kalau di ijazah untuk sekolah luar negeri kan nggak tersebut seperti itu, sehingga perlu adanya keterangan pemerintah menyetarakan. Jangan sampai ya ijazah yang digunakan itu setingkat SMU, tetapi dikatakan untuk S1, kan gitu persoalannya. Sehingga saya rasa gini, Bang Palal, tapi apapun itu, Bang Palal, kita apresiasi Bang Palal melakukan hak hukum, silakan. Yang penting, yang perlu saya ingatkan, Bang Palal, ini bukan akal-akalan semata saja, bahwa kemudian ini berusaha memang kelompok-kelompok menyerang Mas Gibran untuk kepentingan di 2029. Tapi percayalah Bang Palal bahwa saya rasa tidak include, tidak cocok juga kalau cuman Mas Gibran yang Bang Palal gugat. Bahwa kemudian presidennya juga kan lulusan dari luar negeri. Kok nggak dipermasalahin dulu, Bang Palal? Saya kasih penjelasan. Kalau punya presiden itu kan memang SD, SMP, SMA di luar negeri. Tapi ditarakan oleh Akmil Magelang. Apa bedanya dengan Kementerian Pendidikan, Bang Palal, dengan Akmil? Perbedaannya di mana, Bang? Bang Suphan, tapi nggak ada akal-akalan ya, seperti yang kata Bang Ade tadi ya, Bang Suphan? Iya. Nggak ada akal-akalan. Kalau akal-akalan... Enggak, kok milih-milih, Bang Suphan kok milih-milih gitu loh. Kenapa Pak Prabowo juga nggak digugat aja? Kan nggak apa-apa. Presiden juga kan 50 triliun gitu loh. Ya kan? Ya kan, kenapa cuma wapresnya milih-milih gitu loh? Baik. Kalau Pak Prabowo digugat, nggak ada alasan. Baik. Kita tunggu nanti proses hukumnya seperti apa. Bang Palal, ya? Baik. Kenapa menyetarakan SM beliau dengan Akmil gitu loh? Kenapa Akmil menyetarakan gitu loh? Baik. Terima kasih Bang Ade. Bang Suphan juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya di pengadilan. Barangkali mungkin ada fakta-fakta yang terungkap dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Suphan. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bang Ade terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Sehat selalu, Bang Davi. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama era Menteri Yakut. Kami segera kembali. Info terkini Pasar Surude. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Surude, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Informasi lain, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengungkapkan tanggul beton di Cilincing di kawasan perairan Jakarta Utara memiliki izin. Hanif menjelaskan pagar beton itu merupakan proyek pembangunan dermaga kawasan Berikat Nasional. Izin lingkungan terkait pembangunan diberikan kepada pengembang yaitu PT Karya Cipta Nusantara. Hanif juga menegaskan bahwa upaya pengembangan itu bukan berkaitan dengan permukiman. Pembangunan itu semata-mata demi memajukan perdagangan Indonesia. Beton laut ini
merupakan bagian pembangunan dermaga dari Jakarta. Jadi Jakarta ada KBN di sana ya, kawasan berikat nasional. Sebenarnya kawasan itu adalah kawasan KBN. Namun demikian di dalam persetujuan lingkungannya dia tidak dimasukkan, dia masuk di dalam ACN tadi. Nah, persetujuan lingkungannya telah diterbitkan secara bertahap mulai tahun 2023 dan terakhir 2024. Kebetulan Desember karena saya menterinya saya tanda tangan. Jadi udah di. Pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah dicegah ke luar negeri. Namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur. Gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya. Kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel Ustadz Khalid Basalamah. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qomas. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan keputusan Presiden pembentukan tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Yusril pun menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Seperti apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan. Wanda Hamidah menjadi perempuan pertama yang berlayar ke Gaza. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.